Potret kebaikan polisi ini bikin kalian malu pernah menjelekannya. Halo semuanya. Sosok polisi di Indonesia sebenarnya sangatlah berjasa dalam menjaga keamanan dan keteraturan dalam lingkungan masyarakat. Meski demikian, entah mengapa masih ada beberapa oknum yang sering sekali menyoroti kekurangan atau sisi negatif mereka dibandingkan sisi positifnya. Mungkin memang yang namanya manusia lebih suka membicarakan kejelekan dibanding kebaikan orang lain ya. Oke, sebelum dilanjut bahasannya, kita mau ngingetin lagi nih ke kalian buat tekan button subscribe-nya dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan update video-video terbaru. Tapi bila kita membuka mata, pasti ada banyak sekali potret kebaikan bapak dan ibu polisi yang membuat hati kita terenyuh. Misalnya saja saat polisi di beberapa daerah membagikan bunga atau selebaran pada pengguna jalan sebagai bentuk penghargaan. Hal itu mungkin sepele, tapi lihatlah bagaimana aparatur negara itu bisa menghargai warga yang disiplin. Di bawah ini adalah perilaku kebaikan polisi yang sempat diabadikan yang menyadarkan kita betapa tulusnya mereka. Ada bencana alam, polisi adalah salah satu orang yang paling bisa diandalkan untuk membantu warga, apapun jenis bantuannya. Polisi menemani pengendara motor membeli bensin setelah membantunya mendorong sepeda motor yang kekeringan itu. Siapa yang menyangka bahwa aparatur negara bisa bersikap manis untuk merayakan Hari Kartini? Seorang polisi juga berkewajiban membantu siapa saja yang membutuhkan, tak peduli apa jenis kelaminnya, usianya, bahkan kondisi yang dialami lainnya. Menyeberangkan para pengguna jalan mungkin sudah jadi hal biasa, tapi mereka rela melakukan meskipun dalam keadaan panas atau lelah. Setiap pengguna jalan juga harus tahu cara-cara berkendara dengan aman, salah satunya dengan mengancikkan helm yang digunakan. Foto yang memperlihatkan seorang polisi membantu bapak penjual kerupuk juga sempat viral di media sosial. Dengan anak-anak pun mereka dituntut untuk menjadi pribadi yang ramah sebagai role model. Meskipun sedang bertugas menjaga jalannya aksi massa, saat waktu sholat tiba sang polisi mau menjadi imam. AKP Joko Sudiro atau Mbah Diro, seorang polisi yang bermurah hati, membelikan tanah dan membangun rumah untuk salah satu warga miskin. Tugas dan tanggung jawabnya berat, tapi gajinya tetap pas-pasan, bahkan terbilang minim. Sudah begitu, masih terlontar kritikan yang menyudutkan mereka. Setiap hari selalu saja muncul pemberitaan yang menunjukkan sisi-sisi buruk kinerja mereka. Itulah gambaran wajah polisi kita saat ini. Dalam usianya yang ke-65 tahun, Kepolisian Republik Indonesia atau Polri masih diselimuti cerita-cerita tak sedap. Tentang polisi, semuanya seperti serba kelabu. Ini benar-benar sangat tidak adil dan kurang ada rasa hormat terhadap barisan aparat berbaju coklat ini. Padahal kita harus mengakui secara jujur bahwa sudah banyak kemajuan yang dicapai Polri, baik dalam penciptaan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Selain itu juga penegakan hukum, pengayoman dan pelayanan masyarakat hingga semakin mekarnya semangat profesionalisme di tubuh institusi ini. Makanya dalam usianya ke-65 ini kita harus memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh anggota Polri dari Sabang hingga Merauke, terutama mereka yang berada di garda terdepan dalam menciptakan Kamtibmas. Di saat mereka masih sering dililiti kesulitan ekonomi karena gaji kurang, mereka masih tetap setia dengan tugas-tugasnya. Mereka tetap berada di sudut-sudut jalan, seraya menghirup polusi udara, untuk mengatur lalu lintas atau menangani aksi unjuk rasa masyarakat. Dengan kondisi kantung yang sangat kempes, bahkan sebelum sampai tengah bulan, para anggota Polri kita masih mampu menoreh prestasi yang mengundang rasa kagum. Dalam beberapa tahun belakangan ini, para anggota Polri kita diakui sebagai kampiun dalam upaya pemberantasan dan penanggulangan terorisme. Prestasi Polri malah melebihi negara-negara tetangga seperti Malaysia, bahkan dibandingkan dengan negara maju sekalipun. Hampir semua nama besar gembong teroris yang menjadi target pemberantasan oleh aparat keamanan kita sudah berhasil dilumpuhkan, dipenjara, bahkan sejumlah antaranya berhasil ditembak mati. Bila perlu, gaji anggota Polri jangan terlalu jauh dengan bankir, pegawai pajak, atau profesional lainnya. Tidak semata dilihat dari standar profesionalisme,
tapi lebih dilihat dari tugas dan tanggung jawab besar yang diemban para anggota Polri. Mereka adalah alat negara. Tugas dan tanggung jawab mereka jelas 100% tertuju pada kepentingan bangsa dan negara. Ke depan, tugas dan tanggung jawab Polri justru akan semakin berat seiring dengan semakin beragamnya bentuk dan jenis gangguan Kamtibmas. Semakin tingginya perkembangan ilmu dan teknologi, serta meningkatnya jumlah populasi dengan berbagai persoalan ikutannya. Sulit kita bayangkan bagaimana dalam menjalankan tugas yang besar dan berat. Itulah polisi kita, masih harus bertarung dengan sederetan masalah yang ada di dalam dirinya sendiri, seperti kekurangan makan, kondisi rumah tinggal yang reot, sulitnya membayar uang sekolah, serta terus digerogoti penyakit karena ketiadaan uang untuk memeriksa diri ke dokter atau membeli obat. Kita pasti sepakat bahwa gaji kecil tak boleh dijadikan alasan polisi memeras di jalanan atau terlibat dalam mata rantai praktik mafia hukum seperti sempat yang terkuak dalam kasus Gayus Tambunan beberapa waktu lalu. Namun kita juga yakin sekuat-kuatnya iman seorang polisi, godaan itu selalu mungkin ada, apalagi ketika sedang tongpes alias kantong kempes. Dalam menegakkan hukum, Polri tidak boleh berpihak, termasuk menjadi alat rezim yang berkuasa. Polri hadir untuk seluruh rakyat Indonesia, meski masih ada sejumlah catatan yang patut kita berikan kepada Polri dalam usianya ke-65 ini. Kita juga harus angkat topi kepada institusi pelayanan masyarakat ini. Kita harus berikan apresiasi atas kinerja mereka selama ini. Sadarkah kamu bahwa jika ada sosok polisi yang tampak marah di jalan atau di pos mungkin hanya karena melaksanakan tugas? Pada dasarnya polisi juga seorang manusia biasa yang memiliki rasa saling tolong-menolong pada sesamanya. Di samping itu mereka selalu tak lelah mengedukasi masyarakat tentang apa itu kedisiplinan yang harus dijaga. Jadi sudah tahu kalau mereka ini sosok yang harusnya kita hormati. Polisi memiliki banyak tanggung jawab untuk menjaga keamanan masyarakat. Dari menjaga keamanan lalu lintas, menangkap penjahat hingga rela mempertaruhkan nyawanya untuk membuat para warga tetap aman. Namun tetap saja polisi masih banyak mendapat citra negatif dari masyarakat. Padahal yang membuat negatif hanyalah oknum yang tidak bertanggung jawab. Masih banyak di luar sana polisi baik hati dan penuh tanggung jawab yang selalu siap setia untuk menolong mereka yang mengalami kesulitan. Bukan sekedar menyeberangkan jalan atau mengurus kemacetan. Namun kebaikan hati para polisi mungkin bisa membuat kalian terharu sekaligus menyadarkan jika polisi bukanlah orang-orang yang keras dan menakutkan, melainkan orang yang berhati lembut dan penuh kebaikan. Nah, itulah pembahasan kita kali ini mengenai potret kebaikan polisi yang bikin kalian malu pernah menjelekannya. Oh ya, jangan lupa tulis komen kamu di kolom komentar di bawah ya. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.